Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudariku, ikhwati fillah, hafidhakumullah, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kajian yang dijadwalkan pada hari Ahad sore kali ini, insya Allah kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Qaul Al-Mufid, ya, syarah daripada kitab At-Tauhid, yang buku ini merupakan hasil karya dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, salah satu alim dari ulama besar, yang meninggalkan banyak sekali wasiat-wasiat, athar-athar, peninggalan-peninggalan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan salah satunya buku yang ada di tangan kita ini. Dan insya Allah pada kesempatan sore yang mulia ini kita akan membahas tentang bab yang baru, yakni bab majaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirk. Artinya bab penjagaan al-Mustafa, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janabat tauhid, perihal tauhid. Jadi penjagaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal tauhid. Wasaddihi kulla tariqin yusilu ila syirk, dan menutup semua jalan yang dapat mengantarkan kepada syirik. Jadi penulis dan pensyarah dalam buku ini ingin menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat menjaga umatnya perihal tauhid dan menutup semua celah, menutup semua jalan, menutup semua pintu yang bisa mengantarkan, menjerumuskan umatnya ke dalam kesyirikan. Perlu kita ketahui, ikhwati fillah hafidhakumullah, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa terkadang sesuatu itu dilarang bukan karena zatnya atau hakikatnya dia itu terlarang, bukan. Namun terkadang sesuatu itu dilarang karena sesuatu tersebut bisa mengantarkan kepada kemaksiatan atau dosa, atau daripada kesyirikan, yang akan kita bahas daripada bab ini. Jadi hakikatnya sesuatu itu nggak haram secara zatnya, tidak. Tapi karena sesuatu itu dapat mengantarkan kepada keharaman, dapat mengantarkan kepada kemaksiatan, dapat mengantarkan kepada kesyirikan, maka sesuatu itu diharamkan. Dan Rasulullah itu menutup semua jalan yang bisa menjerumuskan, mengantarkan manusia ke dalam kesesatan atau kesyirikan. Contoh, misal saudara-saudaraku semua, saudara-saudariku yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini perihal patung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk membuat patung, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
Inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling berat, yang paling besar siksanya, azabnya pada hari kiamat adalah al-musawwirun, pembuat patung. Ya, atau pembuat penggambar, ya, penggambar atau pembuat patung, al-musawwirun. Sejatinya memang patung itu ya dibuat mungkin tidak digunakan untuk kesyirikan, tidak digunakan untuk sesembahan, tidak untuk disembah, tidak untuk dipuja-puja, bukan, hanya mungkin sebagai hiasan atau monumen dan lain sebagainya. Namun karena patung itu dapat mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, kepada kesesatan, maka hal itu bisa jadi diharamkan. Ya, jadi sesuatu itu diharamkan terkadang bukan karena zatnya, karena dapat mengantarkan kepada kemaksiatan. Istilahnya dalam ilmu fikih ya, itu adalah saddud dari'ah. Ya, saddud dari'ah. Ya, jadi menutup celah untuk terjerumus daripada kemaksiatan. Ya. Jadi bukan haram secara zatnya, ya, tapi ya karena bisa mengantarkan kepada kemaksiatan. Nah, itu yang perlu kita pahami. Ya. Misal contoh ya yang lainnya, Rasulullah juga mengharamkan menggabungkan antara hutang dengan jual beli. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan menggabung antara hutang dan jual beli. Padahal orang berhutang hakikatnya boleh, utang piutang itu boleh mubah. Jual beli hakikatnya juga boleh mubah. Ya. Namun kenapa kalau digabungkan itu bisa jadi terlarang? Karena bisa jadi di situ adalah pintu untuk menuju kepada riba. Misal utangi saya 10 juta. Ya. Nah, kemudian orang yang mau mengutangi bilang, "Saya utangi kamu 10 juta. Tapi tolong jual ya motor kamu ke aku seharga 5 juta." Nah, di situ nanti ada pintu terbuka untuk riba. Karena seolah-olah mengambil maslahat daripada hutang yang ada. Nah, jadi sesuatu itu terkadang diharamkan bukan karena zatnya, tapi karena bisa mengantar kepada yang haram. Dan Rasulullah itu menutup semua celah tersebut. Dan insya Allah pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana Rasulullah menutup celah-celah menuju kesyirikan dan contoh misal yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Kemudian, ikhwati fillah hafizakumullah. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah itu sampai ya fokus dengan sangat terhadap perihal tauhid, ya, fokus dengan sangat perihal menutup semua celah daripada syirik. Karena memang saudara-saudariku, terkadang kita ini ya lalai atau meremehkan daripada dosa syirik itu. Karena sejatinya syirik itu dosa yang sangat-sangat besar. Ya, dosa yang sangat-sangat besar. Bahkan syirik kecil pun itu termasuk dosa besar. Ya. Apalagi syirik akbar. Ya. Bahkan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya, asyirkul asgar la yaghfiruhullah. Sesungguhnya syirik kecil, seandainya seseorang itu berbuat syirik kecil, misal riya, kemudian dia meninggal dan belum bertobat daripadanya, la yaghfiruhullah, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mempertanggungjawabkan kesyirikannya itu, walaupun itu syirik kecil. Li umumil adillah, dengan dalil yang umum yang sering kita dengar dan mungkin sudah kita hafal. Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah itu mengampuni semua dosa kecuali syirik.
Dan Allah itu mengampuni semuanya lima yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Ya. Jadi saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syirik itu sangat berbahaya. Bahkan seandainya itu syirik kecil, tetap saja termasuk dosa besar. Ya, jadi bukan berarti kalau ada syirik besar, syirik kecil, kalau syirik besar itu berbahaya, syirik kecil itu bisa dimaklumi, tidak. Ya, memang ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar itu mengeluarkan pelakunya daripada agama Islam, membatalkan semua amal ibadahnya yang telah lalu. Kalau syirik kecil tidak. Namun pelaku syirik kecil itu termasuk dosa besar. Dalilnya adalah yang sering ya kita sampaikan juga pada kesempatan yang mulia yang pernah kita sampaikan di bab-bab sebelumnya tentang tiga orang golongan ya atau jenis manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka pertama kali, yakni mereka itu adalah orang-orang yang jatuh daripada syirik kecil, jatuh daripada riyak. Hadisnya riwayat Muslim ya. Seseorang mujahid yang berjuang di jalan Allah mati tapi bukan karena Allah. Ya, karena ingin disebut sebagai pahlawan, ingin disebut sebagai kesatria, maka dia diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Golongan yang kedua penghafal Al-Quran, ustadz, orang yang banyak ilmunya, namun tidak melakukannya karena Allah, hanya untuk disebut sebagai seorang alim atau penghafal Quran, maka apa yang terjadi? Diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Dan golongan yang ketiga adalah orang yang dermawan, ya, gemar membagikan hartanya, namun bukan karena Allah, ya, hanya untuk dipuji manusia, maka dia diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Tiga golongan ini karena jatuh daripada riya, yang itu termasuk syirik kecil, namun diancam dengan neraka yang termasuk dosa besar. Jadi jangan remehkan syirik ya. Karena Rasulullah SAW itu benar-benar ya sangat memperhatikan perkara tauhid dan menutup semua celah-celah, pintu-pintu, jalan-jalan yang bisa mengantarkan, menjerumuskan umatnya ke dalam kesyirikan. Kemudian ikhwati fillah hafizakumullah, penulis ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengutip sebuah ayat ya, untuk mewakili bab ini ya, tentang bagaimana Muhammad bin Abdullah alaihissalatu wassalam sangat perhatian kepada kita, sangat sayang kepada kita, tidak ingin kita jatuh daripada kemaksiatan, tidak ingin kita jatuh daripada kesengsaraan. Di surat At-Taubah ayat 128. Di surat At-Taubah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum ya, harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim." Ya. Yang artinya telah datang kepada kalian seorang utusan, seorang nabi, seorang rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam min anfusikum, yang dia itu memang dari golongan kalian sendiri, dari manusia, dari orang Arab. Azizun alaihi ma anittum, yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar ya prihatin, ya benar-benar khawatir terhadap keburukan-keburukan yang mungkin bisa menimpa umatnya, menimpa kita semua. Ya, jadi Nabi Muhammad itu azizun alaihi ma anittum, sangat khawatir kita ini jatuh daripada kesesatan, keburukan, kejelekan. Ya, harisun alaikum. Dan Nabi Muhammad juga sangat perhatian supaya kita ini selamat, supaya kita ini terus berada di atas keimanan. Ya. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu raufur rahim. Raufur rahim yakni artinya adalah tentu asyaddur rahmah, sangat lemah lembut,
sangat penyayang, sangat penyabar kepada kaum mukminin. Ya. Tentu saja ini dikuatkan dengan dalil yang lainnya di surat Al-Fath ayat 29. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Sesungguhnya ya, Nabi Muhammad SAW bersama orang-orang yang membersamainya, yakni para sahabat itu asyidda'u 'alal kufar, sangat tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan saling mencintai, saling menyayangi, saling peduli, saling perhatian kepada sesama mereka. Ya. Jadi karakter ya seorang muslim yang sejati, karakter seorang mukmin yang benar itu harusnya kasih sayang terhadap sesama muslim. Ya. Jadi sebaliknya terhadap orang-orang kafir kita ini tegas. Ya, bukan berarti tegas itu langsung diperangi, tidak, tapi tegas kita. Ya, tegas terhadap prinsip yang kita yakini. Nah, dan sangat repot kalau kita menjadi kebalikannya. Kepada saudara sesama muslim selalu suudon, kepada saudara sesama muslim berburuk sangka, kepada saudara sesama muslim tidak mau memberikan udzur, kepada saudara sama muslim suka menebarkan fitnah, gibah, ya. Namun kepada orang-orang kafir, ya, kita ini malah lemah lembut, ya, malah rendah hati dan lain sebagainya. Itu tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Karena kita harusnya sesama muslim harus saling menyayangi, saling perhatian. Ya, dan itu bisa dilihat ya di sirah nabawiyah. Bagaimana Muhammad Nabi kita ya Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana beliau itu sangat kasih sayang, sangat rahmah, ya, sangat pengasih, ya, sangat peduli kepada sesama muslim dan sesama mukmin. Misal kita pernah dengar ya kisahnya tentang seorang laki-laki ya yang datang masuk masjid tiba-tiba kencing. Nah, ya, kita pernah dengar hadisnya. Coba kalau antum yang berada di posisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum di sini ya, duduk di sini ini bermajelis sama kita, majelis ilm, kemudian datang orang tiba-tiba kencing di pojokan, ya. Apa yang kamu lakuin, ya? Ya, bisa-bisa ini meja belajar bisa terbang ke kepala dia, ya apa tidak? Ya iya gitu ya. Tapi bagaimana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebaik-baiknya manusia dan makhluk, memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana kasih sayang kepada sama kaum muslimin. Karena orang yang kencing itu orang muslim, orang mukmin. Ya. Ketika kencing, Umar sudah mau ngangkat pedang, mau ditebas itu, ya. Para sahabat udah enggak sabar tuh, mau dikeroyok ya. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Tunggu, dia masih kencing ya. Kalau kamu kejar sekarang, kencingnya malah belepotan kemana-mana. Biar dia nyelesain hajatnya gitu. Nah, baru selesai hajatnya, maka Rasulullah SAW menegurnya dengan baik. Nah, bagaimana ya? Rasulullah SAW berikan contoh kepada kita kalau kita kepada sesama muslim itu harus saling menyayangi, saling memberi udzur, saling husnudon, berprasangka baik. Bagaimana kita mengaku diri kita seorang muslim, ya, membanggakan diri kita sudah sholat 5 waktu, udah puasa Ramadan, udah menutup aurat dengan benar, ya, sudah sering ikut kajian, ya, tapi kerjaannya gibah, gitu loh, ya, kerjaannya menjelek-jelekkan saudaranya, dikit-dikit suudon, berprasangka buruk, ya, dikit-dikit suudon, berprasangka buruk, ya, dikit-dikit, ya, tidak mau memberikan udzur, berikan udzur kepada saudara kita, ya. Bisa jadi dia itu melakukan hal itu karena udzur, ya. Misal ada saudaranya gak datang sholat berjamaah, jangan langsung dijatwah iki, wis males sih, pantas diobong lah gitu ya. Kalau dalam hadis yang diancam dengan dibakar ya. Ya. Bisa jadi ketika saat mau iqomat dia sakit perut, kemudian ya ke kamar mandi untuk buang air besar, itu udzur gitu loh. Ya, jadi jangan langsung dijudge, ya, harus berprasangka baik kepada sama muslim. Nanti urusannya benar atau tidak belakangan gitu ya.
tapi harus berprasangka baik. Jangan sedikit-sedikit suudon, ya, berprasangka buruk kepada saudara sama muslim, ya. Bahkan kata para ulama, ya, salaf, ya, mereka itu kalau melihat sesuatu yang tidak baik yang ada di saudaranya, sebelum menilai dia mencoba mencari kurang lebih 70 udur. Bayangin coba. Ada orang melakukan kesalahan, dia mau mencari 70 udur, 70 alasan. Dan seandainya dia tidak menemukannya, katanya mungkin dia tetap berprasangka ada udur yang mungkin tidak dia ketahui. Masya Allah, ya. Luar biasa, ya. Bagaimana para salafus soleh, ya, kalau dibandingkan dengan kita, ya. Jangankan mencari udur, yang benar aja kita salahkan, gitu ya. Yang benar aja kita salahkan, apalagi mencari udur, ya. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya. Ya. Di ayat yang sudah kita baca tadi di surat At-Taubah ayat 128, sebenarnya yang perlu digarisbawahi di situ adalah azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu selalu khawatir, ya, selalu tidak tenang, ya, selalu kepikiran tentang musibah-musibah yang mungkin menimpa umatnya, baik itu musibah dunia maupun musibah akhirat. Apalagi, ya, musibah akhirat, apalagi jatuh daripada kesyirikan, Nabi Muhammad itu sangat khawatir, gitu loh, ya. Dan Nabi Muhammad SAW juga harisun alaikum, ya, harisun alaikum, ya, wa husulul mahbub. Dan Nabi Muhammad SAW selalu berpikir bagaimana umatnya ini bisa mendapatkan apa-apa yang mereka cintai, apa-apa yang baik buat mereka, ya, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Jadi memang, ya, orang yang sangat sayang kepada kita itu, ya, setelah Allah tentunya, karena Allah tentu saja bukan manusia, tapi manusia yang paling sayang kepada kita bukan ibu kita, bukan ayah kita, bukan istri atau suami kita, bukan. Orang yang sangat sayang kepada kita juga bukan anak-anak kita, bukan. Orang yang paling sayang kepada kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama hidupnya Nabi Muhammad sampai berkali-kali mewanti-wanti, ya, supaya kita terus berada di atas kebaikan, berkali-kali memberikan nasihat supaya kita terhindar daripada kemudorotan. Terus, bahkan sampai meninggal dunia, sampai nanti di akhirat, Rasulullah itu masih peduli kepada kita. Itulah yang membedakan Nabi Muhammad SAW dengan manusia yang lainnya yang mencintai kita pada umumnya, ya. Sangat berbeda. Ya, contoh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qol. Rasulullah dulu pernah bersabda, kata Abu Hurairah, likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha. Jadi kata Rasulullah, setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Punya doa yang mustajab. Dan itu sudah garansi dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada setiap nabi. Ya. Doa yang mustajab. Yang kalau dia minta pasti dikasih walaupun itu mustahil. Nabi Musa misal, ya, dibelahkan lautan untuknya, ya. Kemudian diturunkan makanan dari langit. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api. Nabi Yunus bisa hidup di perut ikan. Dan nabi-nabi yang lainnya. Nabi Nuh selamat di atas bahtera setelah berhari-hari lamanya banjir menenggelamkan dunia. Para nabi sudah menggunakan doa-doanya. Namun kata Muhammad SAW, nabi kita, orang yang sangat sayang kepada kita, wa uridu an tabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah, ya. Jadi setiap nabi itu sudah menggunakan doanya. Tapi Muhammad SAW, nabi kita, enggak digunakan doanya.
Loh kok bisa? Kenapa gak digunakan Ustadz? Karena kata Muhammad SAW, doanya itu ana simpan. Dan aku berharap doa itu nanti adalah berupa syafaat. Ya, berupa syafaat yang bisa ya aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatku di akhirat nanti. Jadi yang ya harusnya diadab di dalam neraka bisa terselamatkan dengan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menunjukkan besarnya ya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau antum semua ya dikasih satu permintaan, yang permintaan itu ya bisa ya diijabah apapun bentuknya. Antum gunakan apa nunggu mati? Ya antum gunakan gitu. Ya. Yang nggak nikah-nikah minta ya Allah, aku pengen jodoh yang cantik, soleha, taat, ya. Masya Allah ini ya, benar udah dipakai ya. Ya. Putih, ya, tinggi gitu ya, nggak gemuk, Masya Allah. Langsung dipakai gitu ya. Yang perempuan juga gitu, ya. Ya Allah, aku pengen jodoh yang ganteng, soge, ya, ya sabar, penyayang, perhatian dan lain sebagainya. Pasti dipakai gitu. Tapi Nabi Muhammad doanya disimpan. Untuk siapa? Untuk kita, supaya kita ini gak kejerumus ke dalam neraka. Masya Allah, sangat sayang kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya bentuk sayang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita adalah yang paling nyata tentunya ketika nanti di akhirat. Karena kita itu nggak mungkin bisa bertemu Nabi Muhammad kecuali di akhirat itu. Ya, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Ya. Mungkin bisa kita melihatnya dalam mimpi, ya, tapi tentu saja itu hanya orang-orang terpilih. Ya, bisa jadi di antara kita. Namun, ya, kesempatan terbesar kita bertemu dengan Muhammad SAW adalah ketika di akhirat. Dan perlu kita ketahui, saudara-saudariku semuanya, semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua ini kan sudah hafal surat Abasa. Sudah hafal apa tidak? Sudah. Ya, saya nggak hafal ini kebangetan adik-adik ini ya. Nah. Allah berfirman di surat Abasa, Fa'idha ja'atis-sokhah. Nah, harusnya bukan hanya dihafal, tapi dipahami maknanya. Fa'idha ja'atis-sokhah itu artinya adalah ketika sangkakala itu ditiup untuk yang kedua kalinya. Ya, jadi terompet sangkakala itu ditiup berapa kali? Nah, bingung ya. 2 kali. Nah, yang pertama ditiup untuk kehancuran alam semesta. Kemudian yang kedua adalah ditiup untuk hari kebangkitan. Nah, jadi faidah ja'atis sokhah. Nah, benar itu, tapi kurang tepat. Ya. Faidah ja'atis sokhah. 6 harokat. Nah, kenapa kok 6 harokat? Ada yang tahu? Tidak. Ya. Mat apa itu? Bukan. Karena ada mat lazim kalimi musaqqal. Jika ada mat kemudian bertemu dengan tasydid, maka wajib dibaca 6 harokat. Jadi kalau selama ini kita bacanya faidah ja'atis sokhah, salah. Harus sokhah. Nah, sama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 6 harokat. Ya, diingat-ingat ya. Ketika ada mat bertemu dengan tasydid. Kembali lagi. Ketika sangkakala yang kedua itu ditiup. Ya. Yauma yafirul mar'u min akhi. Di situ di hari kiamat seseorang itu akan melarikan diri dari saudaranya. Kalau antum punya adik,
Antum kabur, gak peduli dengan adikmu. Kalau antum punya kakak, kita punya kakak, kita akan kabur, gak peduli dengan kakak kita. Gak peduli. Tidak cukup dengan itu. Dilanjutkan. Wa ummihi wa abi. Dan seseorang pada waktu itu juga akan melarikan diri dari ibunya, melarikan diri dari ayahnya. Tidak peduli keadaan ibunya, walaupun ibunya meleleh dibakar panas matahari, walaupun ayahnya direndam dengan keringat sampai tak bisa bernafas, maka seseorang tidak akan peduli dengan kedua orang tuanya. Dia lari begitu saja. Itu kedahsyatan di hari kiamat. Tidak cukup dengan itu, dilanjutkan. Wasohibati. Sohibah itu adalah pasangan hidup. Jadi kalau seseorang nanti punya istri atau seseorang nanti punya suami di hari kiamat, yang dulu di dunia disayang-sayang, yang dulu di dunia dipuji-puji, yang dulu di dunia dikatakan engkau adalah setengah jiwaku, separuh nafasku, di akhirat akan ditinggalkan begitu saja. Tak peduli, lari dari pasangannya. Tidak cukup dengan itu. Wasohibatihi wabani. Anak-anaknya yang selama di dunia itu ditimang-timang, timang-timang anakku sayang. Ya. Ketika menangis, dicup-cup supaya diam. Ketika lapar, dia berkeringat untuk mengenyangkan anaknya. Ketika sakit, dia sibuk untuk menyehatkan anaknya. Iya apa tidak? Iya. Kebanyakan orang tua, kalau lihat anaknya sedih, dia khawatir. Anaknya sakit, dia khawatir. Selalu mengutamakan kebahagiaan anaknya, bahkan lebih dari kebahagiaan dirinya sendiri. Berapa banyak orang tua di luar sana yang mereka rela lapar asalkan anaknya kenyang. Tapi di akhirat tidak seperti itu. Mau anaknya direndam dengan air keringat, mau anaknya itu tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, terseret mukanya, susah keadaannya, orang tua nggak akan peduli dengan anaknya. Karena likulli mri'im minhum yauma idin sya'nu yu'ni. Karena setiap orang itu hanya akan peduli dengan dirinya sendiri. Dari mulai nanti padang mahsyar sampai nanti memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, orang itu hanya akan peduli dengan dirinya sendiri. Lupa kita dengan saudara kita, lupa kita dengan orang tua kita, lupa kita dengan pasangan atau anak-anak kita. Ya. Tapi ada seseorang yang dimana semua manusia melupakan kita, dia terus mengingat kita dan peduli dengan kita. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Nanti ketika ya di sini dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari, wa yutrabu jisru, ya, Jahannam, ketika jembatan itu dibentangkan di atas neraka Jahannam, Sirat. Di bawah itu api yang menyala-nyala, neraka Jahannam. Sedangkan sifat Sirat itu adalah licin, mudah untuk tergelincir. Bukan hanya itu, di samping dan di bawah Sirat itu ada kait-kait dari besi yang siap menarik setiap orang yang mau melewatinya. Bayangkan, di bawah kita ini neraka, dibentangkan jembatan yang licin di depan kita. Kemudian di samping dan di bawahnya itu ada kait-kait besi yang siap menarik kita untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada orang yang peduli dengan kita, nggak ada satupun. Namun tidak dengan Muhammad SAW.
Maka dikatakan fa'akunu awal man yujizu. Dan aku diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang pertama yang melewati jembatan tersebut. Kemudian di ujung jembatan, ya, setiap nabi termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat tangannya dan berdoa. Salim, salim, ya. Ya Allah, selamatkan umatku. Ya Allah, selamatkan umatku. Ya. Jadi ketika kita udah deg-degan, jantung udah ya copot ke pasang gitu ya. Bukan berdetak kencang lagi, bukan ya. Kayak ocol jantung ini. Kalau dia bisa terbang, dia akan terbang dan kabur karena dahsyatnya pada waktu itu. Ya. Tapi Nabi Muhammad peduli dengan kita. Dia berdoa salim, salim, salim. Ya. Itu menunjukkan betapa besarnya cinta dan perhatian Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Terlebih lagi dalam perihal tauhid. Terlebih lagi ya dalam ya mewanti-wanti daripada akibat kesyirikan. Maka ditutup semua celahnya. Maka bodoh mereka yang mengaku umat Muhammad tapi tidak mau mendengarkan nasihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaku umat Muhammad, mereka mengaku cinta Muhammad, mereka mengaku menghabiskan waktunya dengan sholawat. Tapi Nabi Muhammad wanti-wanti kesyirikan, diterjang aja. Menutup pintu untuk menuju kesyirikan, dibuka terus. Bahkan didobrak dengan dia. Ini cinta macam apa? Dan contoh bagaimana Nabi Muhammad menutup celah kesyirikan adalah hadis. Ya. Ada sebuah hadis ya, yang sahih. Ya. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "La taj'alu buyutakum kuburon." Ya, "Wa la taj'alu qabri aidan." Jangan jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Dan jangan jadikan kuburanku ya menjadi aidan, ya, tempat perayaan. Ya. Wasallu alayya, dan bersolawatlah kalian kepadaku. Fa inna solatakum tabluguni haitsu kuntum. Karena sesungguhnya solawat kalian yang kalian tujukan kepadaku ya akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Nah, coba kita syarah sedikit hadis ini. Ya, di situ Nabi Muhammad SAW ya memberikan nasihat, wanti-wanti kepada kita, peringatan. La taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Maksudnya apa ini? Maksudnya orang mati dipendem nang omah kita gitu. Bukan ya. Ya, walaupun ada makna yang sedemikian, tapi makna yang paling dekat daripadanya adalah la taj'aluha mithlal kubur. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan maksudnya. Bukan jangan jadikan rumahmu kuburan, bukan, tapi maksudnya adalah jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Maksudnya gimana? Dalam hadis yang lainnya dikatakan ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Ya, wala taj'aluha kuburon. Kalau kalian itu punya rumah, kata Muhammad SAW, maka jadikan sholat kalian itu ada di rumah-rumah kalian. Maksudnya sholat sunnah. Wala taj'aluha kuburon, dan jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Jadi maksud Nabi Muhammad SAW mengatakan jangan jadikan rumah kalian kuburan adalah jangan jadikan seperti kuburan, yang dimana kuburan itu nggak banyak orang sholat di sana, nggak banyak orang ibadah di sana, karena pada hakikatnya hukum asalnya kuburan memang bukan tempat sholat, bukan tempat ibadah gitu. Walaupun ada pengecualian ya, beberapa ibadah yang dibolehkan di kuburan, tapi hukum asalnya tidak. Sedangkan Rasulullah berkata afdhalu sholah ya almar fi baitihi ilal maktubah. Ya. Hadis riwayat Bukhari.
Sebaik-baiknya sholat seorang hamba ya adalah di rumahnya, kecuali sholat yang 5 waktu. Jadi memang rumah kita ini kalau nggak pengen seperti jadi kuburan kata Muhammad SAW, ya jadikanlah maksudnya rumah kita tempat untuk sholat gitu ya, sholat sunnah gitu ya, sholat misal ba'diyah isya, ba'diyah maghrib kalau bisa ditunaikan di rumah ya. Kalau lagi di rumah pagi hari tunaikan sholat duha. Ya, tentu saja yang paling utama ya bangunlah di sepertiga malam, tunaikan sholat tahajud di rumah-rumah kalian. Karena orang yang sholat tahajud yaitu bagaikan ya rumahnya itu bagaikan bintang yang bisa dilihat malaikat-malaikat dari kejauhan. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi jangan jadikan rumah kita ini seperti kuburan. Ya. Di rumah nggak pernah ibadah, ya di rumah nggak pernah buat ngaji, di rumah nggak pernah tempat sholat dan lain sebagainya. Wala taj'alu qabri idan, dan jangan jadikan kuburanku idan. Idan itu ya perayaan. Kalau dalam makna bahasanya idan itu adalah ismun ya lama yu'tadu fi'lihi, yang pekerjaan itu diulang, au taraddat ya. Au taraddud ilaihi, atau sesuatu itu berulang terus menerus. Jadi kenapa kok hari raya kita ini dinamakan Idul Fitri? Ya. Kenapa hari raya kita ini kok dinamakan Idul Adha? Karena terjadi terus menerus, berulang setiap tahun ya, berulang terus menerus, maka dikatakan Id. Dan kuburan itu kata Muhammad SAW jangan jadikan seperti Id, perayaan yang engkau datang terus menerus ke kuburan itu, berdoa, beribadah dan sebagainya. Jangan jadikan seperti itu gitu loh. Ya, jadi ya kenapa? Karena kebiasaan ya, mungkin pertama orang datang di kuburan itu cuma untuk ziarah. Kalau ziarah kadang-kadang boleh gitu. Tapi kalau rutin ziarah, kemudian ibadah di sana, nah ini mulai bahaya nih. Awalnya itu dia bukan berbuat syirik di kuburan, cuma pengen ngaji nang kuburan, ya pengen ibadah nang kuburan. Lama-lama orang-orang bodoh, ya yang tidak paham maksud mereka, akhirnya nggak beribadah di kuburan, tapi malah minta doa kepada penghuni kuburan. Nah itu pintu menuju kesyirikan, ya. Ya. Jadi kalau ada orang ya nanti kita nasihati, itu loh kok sering ziarah makom sih gitu loh. Nanti dia jawabnya gini, lah kita kan ziarah makom ini kan bukan untuk berbuat kesyirikan, ente jangan suudon, kita kan cuma berdoa di sana gitu loh. Tapi ente nggak paham, banyak orang-orang jahil yang ngikutin ente. Kemudian nang kuburan bukan untuk ibadah, bukan untuk ziaratul kubur, tapi malah berdoa kepada ahli kubur, yang ini termasuk syirik besar gitu loh. Ya, kalau udah masuk syirik besar bahaya gitu. Ya, bisa selama-lamanya di neraka, naudzubillah min dzalik ya. Jadi sebenarnya hukum ziarah kubur malah sunnah. Karena Rasulullah bersabda ya, zuru al-kubur ya. Ziarahlah kubur, fa innaha tudzakirukum ya al-akhirah. Sesungguhnya ziaratul kubur itu mengingatkan kita kepada akhirat. Hukumnya sunnah. Namun kalau keseringan kemudian dihias dengan nuansa ritual, ibadah, ya dan lain sebagainya, ya, mungkin belum sampai jatuh kepada kesyirikan, namun nanti generasi setelahnya atau orang-orang yang jahil nggak paham maksudnya jatuh daripada kesyirikan. Maka daripada itu Rasulullah melarang itu, karena itu sebagai bentuk menutup pintu kepada kesyirikan, dan itu yang terjadi ya pada orang-orang sebelum kita. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka itu menjadikan kuburan orang-orang soleh mereka itu tempat ibadah. Yang awalnya nggak minta kepada orang soleh itu, cuma beribadah di dekat kuburan mereka. Namun lama-lama ya orang-orang yang jahil malah minta kepada kuburan tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ya itu ya. Jadi hadis bagaimana Rasulullah menutup celah
untuk ya beribadah ke kuburan yang bisa nanti mengantarkan kepada kesyirikan, ya, menjadikan kuburan itu sesuatu tempat perayaan dan lain sebagainya. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, fi Tarikh Al-Kabir, ya. Wa an Ali bin Al-Husain, ya, Al-Husain radhiyallahu anhu. Jadi dari Ali anaknya Husain. Husain ini anaknya Ali juga. Nah, jadi kakeknya namanya Ali, cucunya namanya Ali. Ya. Dan ini berarti cicitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Fatimah. Ya. Jadi Nabi Muhammad, Fatimah, bukan. Ya, Husain, kemudian Ali. Ya. Annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ini Ali bin Al-Husain ini melihat seorang laki-laki, ya, yang mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian masuk melalui celah kuburan tersebut. Fayadkhulu fiha. Kemudian masuk lewat celah itu. Fayad'u, kemudian dia berdoa. Nah ini, jadi cicitnya Nabi itu melihat ada orang laki-laki masuk celah kuburan Nabi kemudian berdoa, ya. Fanahahu, kemudian dia melarangnya. Waqal, dan berkata, ala uhadditsukum haditsan sami'tuhu min abi. Ya. Apakah kamu ingin aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar, ya, dari ayahku, yakni Al-Husain, wa an jaddi, dan dari kakekku yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dari kakek buyutku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, qol la tattakhidu qabri aidan, jangan jadikan kuburanku itu tempat perayaan, ya, yang kau ziarahi berulang-ulang, yang kau ada maksud tertentu daripadanya. Wala buyutakum kuburon, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wasallu alayya, dan bersolawatlah kalian kepadaku, ya. Fa inna taslimakum yuballighuni aina kuntum, karena sesungguhnya salam kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada, gitu ya. Jadi dari zaman dulu memang berdoa kepada kuburan Nabi itu tidak diperbolehkan, ya, karena dikhawatirkan bukan masalah syiriknya, tidak, tapi nanti malah itu membuka pintu kepada kesyirikan. Khawatirnya nanti ada orang yang minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak boleh. Kalau berdoa kepada Allah, ya, jangan minta kepada Nabi. Kalau masih hidup dulu boleh, kalau sudah meninggal tidak boleh, gitu. Padahal di sini laki-laki tersebut itu berdoa belum tentu berdoa kepada Nabi. Bisa jadi dia berdoa kepada Allah, tapi di kuburan Nabi itu dilarang. Kenapa? Karena untuk menutup pintu kesyirikan. Ya, jadi ya, aneh. Kalau ada orang-orang yang memaksakan dirinya, ya, datang ke kuburan-kuburan orang yang dianggapnya soleh, kemudian meminta atau berdoa di kuburan tersebut, ya. Bagaimana yang sedemikian itu disyariatkan, sedangkan kuburan Nabi saja nggak diperbolehin, gitu. Di kuburan Nabi aja nggak diperbolehin. Para sahabat aja kalau butuh nggak ke kuburan Nabi, ya. Seharusnya kalau memang itu masyru' disyariatkan, kalau para sahabat ini lagi butuh sesuatu pasti berbondong-bondong ke kuburan Nabi. Iya apa tidak? Iya. Dulu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika datang kemarau yang berkepanjangan, ya, dia berkata, ya, dulu kami itu, ya, meminta wasilah doa kepada nabimu ya Rabb, tapi sekarang nabimu sudah meninggal dunia, maka kami meminta wasilah doa kepada pamannya nabimu, yakni Abbas, ya, bin Abdul Thalib, ya, radhiyallahu an. Ya, jadi Umar bin Khattab ketika datang paceklik, ketika datang keadaan yang sangat susah, datangnya bukan ke kuburan Nabi tapi malah ke
Abbas, karena doa orang soleh yang masih hidup itu memang mustajab. Tapi kalau sudah meninggal ya tidak gitu. Kemudian pertanyaannya, Ustadz, tadi di hadis itu disebutkan bahwa setiap kita bersolawat akan disampaikan kepada Nabi gitu. Gimana caranya? Yaitu perkara gaib. Ya, gimana solawat kita itu bisa sampai kepada Nabi? Apakah Nabi itu mendengar solawat kita terus menerus? Tidak. Ya, tidak. Karena Nabi tentu saja tidak tahu perihal apa yang ada di dunia ini. Ya, tidak tahu apa yang ada di dunia ini. Cuma dalam hadis yang lainnya dikatakan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, annallah, ya, anna lillahi malaika. Sesungguhnya bagi Allah itu seorang malaikat atau malaikat, ya, yang dia itu, ya, tugasnya, ya, berkeliling di dunia, kemudian menyampaikan doa dan sholawat atau salam daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuballighunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatuhu alaihi, ya. Yang dia itu yang menyampaikan salam, menyampaikan sholawat umat Nabi Muhammad kepada nabinya, gitu ya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi seperti itu, ya. Ya, seandainya memang hadis ini benar, ya, secara riwayat, maka caranya seperti itu. Jadi ada malaikat khusus yang menyampaikan sholawat atau salam kita kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi Muhammad mengetahui kita bersolawat kepadanya atau tidak, ya mungkin tidak sedemikian, ya, karena memang nanti di Haud, ya, di telaga Nabi Muhammad tidak tahu perkara yang terjadi pada umatnya. Jadi nggak mungkin, ya, Nabi Muhammad itu mengawasi kita terus menerus, ya, tidak seperti itu, ya. Tapi ada malaikat yang menyampaikan sholawat atau salam kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ pada bab ini kita belajar bahwa Nabi Muhammad itu sangat-sangat perhatian kepada kita, khususnya terhadap perihal tauhid, dan supaya kita tidak terjerumus daripada kesyirikan, ditutup semua pintu itu, ya, karena Rasulullah itu sangat sayang. Orang yang sayang kepada kita itu bukan orang yang ngasih harta, ya. Orang yang paling sayang kepada kita bukan orang yang ngasih benda, perhiasan, ya, dan lain sebagainya, bukan. Orang yang paling sayang kepada kita itu adalah orang yang mencegah kita daripada kemaksiatan, mencegah kita supaya tidak terjerumus daripada api neraka. Itu orang yang paling sayang kepada kita, ya. Jadi kalau ada orang mengingatkan kita akan kebaikan, mencegah kita daripada kemaksiatan, itu adalah orang yang sangat sayang kepada kita, karena dia tidak mau kita terjerumus daripada kemaksiatan, ya. Mungkin itu, ya, pembahasan kita yang bisa kita bahas pada sore hari ini, karena jika kita lanjutkan bab berikutnya sepertinya waktunya tidak cukup, ya, karena kita sudah sekitar 52 menit atau 53 menit, ya, pembahasan kita pada sore hari ini. Kalau kita lanjut pada bab berikutnya tidak cukup, dan kalau nanti kita bersambung kayaknya kurang enak, ya. Mending satu pertemuan itu satu bab, ya, insya Allah, ya, biar lebih mudah belajarnya, ya. Insya Allah nanti pada bab berikutnya, ya, penulis akan membahas, ya, bab majaa anna ba'du hadil ummah ya'budul awthan, bab tentang bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala, ya. Jadi sebagian umat Muhammad itu akan ada yang menyembah berhala. Maksudnya apa? Mereka secara dohirnya menganggap dirinya muslim, atau secara dohirnya tampak muslim, tapi pada hakikatnya mereka itu seperti penyembah berhala-berhala. Nah, seperti apa ciri-ciri mereka? Insya Allah akan kita kaji dan kita bahas, kita pelajari bersama pada pertemuan berikutnya. Dan pertemuan kali ini kita cukupkan pada pembahasan bahwa Rasulullah itu sangat sayang kepada kita, ya, menjaga kita untuk terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tauhid, dan menjaga kita supaya tidak terjerumus daripada kesyirikan dan menutup semua pintu, celah dan jalan yang bisa menjerumuskan kita kepadanya. Dosa besar yang tidak ada ampunan bagi para pelakunya. Toib, ada pertanyaan dari adik-adik? Ya, saudara-saudariku semua. Toib, ya, kita cukupkan kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan. Semoga saudara-saudariku semua yang hadir di majelis ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan, ya, diangkat derajatnya,
ya, kemudian menjadi sebab bergugur-gugurnya dosa. Dilapangkan semua urusannya, dilapangkan semua rezekinya, dimudahkan semua urusannya, diangkat musibah dan penyakit-penyakit yang mungkin menimpa diri dan keluarganya. Ya, kemudian semoga kita dipertemukan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.